Hai guys, selamat datang di Gemintang Tarot. Untuk tema readingan kali ini yaitu kenapa kamu sulit untuk move on darinya. Di sini sudah saya sediakan 3 pile. Pile 1 dadu putih, pile 2 dadu hijau, pile 3 dadu pink. Silakan kalian pilih dadu mana yang paling memanggil hati kalian. Untuk timestamps atau keterangan waktu sudah ada di kolom deskripsi. Dan sampai jumpa di readingan kalian. Hai pile 1, bagi kamu yang memilih dadu putih, jadi ini adalah readingan kamu ya. Kita akan cari tahu kenapa kira-kira sampai saat ini kamu belum juga bisa move on darinya. Mungkin walaupun kamu sudah nggak komunikasi, udah lama nggak ketemu, ataupun baru-baru ini putus ya, tapi kamu serasa kayak merasa terkoneksi selalu dengan dia ya. Apakah ini memang ada koneksi spiritual antara kamu sama dia? Ya, ataukah memang benar-benar cinta? Atau mungkin apa karena kamu punya past life bersama dia sehingga membuat kamu susah move on, atau memang hanya karena egomu aja? Ya, kalau ego itu artinya hanya ingin memiliki aja. Ya, itu ego namanya. Kita akan cek dulu energi dia, orang yang dealing dengan kamu pile 1 saat ini. Banyak kartu ya. Apa energi dia, orang yang dealing dengan kamu pile 1 saat ini? Oke, di sini ada Six of Diamond, ada assistance di sini ya. Ada gambar memberi dan menerima di sini. Jadi kalau yang saya lihat, kamu sama dia itu memang sama-sama saling mencintai ya. Kalau yang saya lihat di sini, ada sebuah keseimbangan di antara kalian, entah mungkin itu antara memberi dan menerima, atau memang nggak seimbang antara memberi dan menerima, tapi perasaan yang saya rasakan di sini ya, perasaan kamu sama dia itu sama, seimbang ya. Perasaan boleh seimbang, tapi kalau misalnya kelakuan dia tidak seimbang, itu mungkin karena ego. Tetapi yang saya lihat di sini perasaan antara kamu sama dia itu memang seimbang ya. Apalagi energi dia, orang yang sedang dealing dengan pile 1 saat ini. Energi dia, orang yang dealing dengan pile 1 yang memilih dadu putih saat ini. Oke, di sini ada deception ya, ada Seven of Club. Oke, jadi kalau yang saya lihat mungkin di sini orang yang kamu hadapi itu sebenarnya seseorang yang masih toksik ya. Kalau yang saya lihat, entah dia suka membohongi kamu, atau dia seseorang yang suka bermain curang di belakang kamu, entah dia mungkin suka selingkuh, nggak harus selalu ya. Atau mungkin memang dia suka memanfaatkan kamu, suka mengambil sesuatu dari kamu, dan kamu hanya memberi dan memberi seperti yang saya bilang tadi. Meskipun perasaan kalian sama, tetapi terkadang dalam prakteknya sehari-hari itu sikapnya dia nggak seimbang karena ditutupi ego ya. Dan di sini kelihatan memang dia seorang yang sampai saat ini hanya bisa menerima. Ya, dia tidak tahu bagaimana cara memberi, atau dia memang nggak mau memberi apa yang dia punya. Apalagi energi dia, orang yang dealing dengan pile 1 yang memilih dadu putih. Oke, di sini ada Nine of Heart, granted ya. Jadi granted ini kalau yang saya lihat, kamu itu selalu menyenangkan hatinya dia. Kalau yang saya lihat sih kayak kamu yang sebagai pemberi ya, kamu sangat tulus memberi dia, sering menolong dia. Kamu kayak mungkin lebih kepada bucin ya, nggak harus semua sih bucin, tapi terkadang kamu terlihat bucin sama dia. Karena kamu selalu available mungkin untuk dia, kamu selalu ada untuk dia, walaupun dia mungkin sudah datang dan hilang berkali-kali, sudah berbuat kesalahan berkali-kali, tetapi kamu selalu menunggu dia.
Seperti itu. Makanya dia suka banget sama kamu dan dia merasa selalu happy sama kamu ya, karena kamu selalu membahagiakan dia di sini yang saya lihat ya. Kita lihat bottom of the deck-nya. Di sini ada dokumen. Oke, di sini ada Three of Diamond yang menggambarkan sebuah dokumen yang artinya mungkin kalian punya bisnis di sini yang melibatkan surat kontrak, atau mungkin ada surat kontrak yang sebagai surat pernikahan juga bisa ya. Mungkin dia sudah menikah atau kamu sama dia juga sudah menikah juga bisa, atau memang mungkin kamu sama dia itu terlibat suatu kontrak ya, entah kontrak hidup ataupun memang ada sebuah perjalanan bisnis juga bisa ya. Kita cek dari kartu tarotnya. Zodiak yang muncul barusan zodiak Earth sign Capricorn, Virgo dan Taurus ya. Zodiak Air sign Gemini, Libra, Aquarius. Zodiak Water sign Pisces, Cancer, Scorpio. Kita cek dari kartu tarotnya. Kenapa kira-kira kamu sampai saat ini belum bisa move on dari dia? Alasannya apa sampai saat ini kamu tidak bisa move on dari dia? Alasannya apa sampai saat ini kamu tidak bisa move on dari dia? Oke, keluar 2 kali ya, Six of Pentacles. Nanti saya jelaskan. Saya akan selesaikan dulu untuk mengeluarkan kartu semua ya. Kenapa sampai saat ini kamu belum bisa move on dari dia? Alasannya apa kira-kira? Kenapa sampai saat ini banyak kartu ya? Kenapa sampai saat ini kamu belum bisa move on? Banyak kartu lagi. Kenapa sampai saat ini kamu belum bisa move on dari dia? Ada Apprentice of Swords. Wow, ada Three of Swords ya. Kenapa lagi sampai saat ini pile 1 yang memilih dadu putih belum bisa move on dari dia? Ada The Tower di sini. Kita ambil lagi kartunya. Kira-kira apa alasannya dia sampai saat ini belum bisa sampai saat ini kamu belum bisa move on dari dia? Apa alasannya? Kenapa sampai saat ini? Oke. Di sini ada Six of Wands ya. Oke. Kita lihat bottom of the deck-nya. Di sini ada Steward of Wands. Oke. Saya akan ambil dulu kartu oracle-nya ya. Karena saya akan menyelesaikan dulu semua tebaran kartu, setelah itu baru akan saya jelaskan. Di sini saya sudah mendapatkan gambaran kenapa kira-kira sampai saat ini kamu itu masih belum bisa move on dari dia. Kita cek dari kartu oracle-nya. Kenapa sampai saat ini kamu belum bisa move on dari dia? Kenapa sampai saat ini kamu belum bisa move on dari dia? Kenapa sampai saat ini kamu belum bisa move on dari dia? True love. Kenapa sampai saat ini kamu belum bisa move on dari dia? Express your love. Dan di sini ada pay attention to the red flags ya. Jadi di sini ada true love dan ada express your love ya. Nanti akan saya jelaskan. Dan di sini ada pay attention to the red flags. Ya, the signs are cautioning you. Oke. Untuk zodiak dulu ya yang terbaca di sini ada zodiak dari Earth sign Capricorn, Virgo dan Taurus, zodiak Air sign Gemini, Libra dan Aquarius, zodiak Water sign juga ada Pisces, Cancer dan Scorpio, dan Fire sign juga ada Aries, Leo dan Sagittarius ya. Jadi kalau yang saya lihat di sini, kenapa kamu sampai saat ini belum bisa move on dari dia ya? Karena kamu hanya ego sih yang saya lihat ya. Jadi di sini ada yang nggak balance antara sikap ya. Mungkin perasaan boleh sama, tetapi sikapnya berbeda.
kamu lebih memberi ketimbang dia, ya. Di sini ada Six of Pentacles atau Six of Discs dan di sini ada Ace of Cups. Jadi kamu memberi dan terus memberi dia untuk mendapatkan cinta. Kamu memberi untuk mendapatkan. Ya, itu bukan ketulusan ya, namanya itu ego. Karena kamu ingin menaklukkan dia, which is kalau misalnya yang kamu saat ini, kalau kamu itu yang menonton adalah wanita, maka kamu sangat maskulin. Dimana yang sikap memberi untuk mendapatkan cinta itu seharusnya dari sisi maskulin, bukan sisi feminin ya. Feminin itu hanya sebagai penerima. Kalau kamu wanita yang tapi kamu seperti ini, artinya mungkin kamu belum healing ya. Saya lihat kamu belum healing, kamu masih baru belajar. Maksud saya, kamu harus masih banyak belajar di dalam memahami sebuah hubungan cinta dan memahami sisi feminin dan sisi maskulin ya. Dan di sini kamu selalu memberi untuk mendapatkan cinta dari dia, which is itu tidak akan pernah terjadi bagi dia untuk mencintai kamu karena kamu yang selalu memberi. Ya, alhasil kalau kamu begini terus, yang ada kamu malah dimanfaatkan dan diinjak-injak sama dia dan tidak dihargai. Walaupun ada cinta ya, di sini cinta itu memang ada yang saya lihat, tetapi sayangnya sikap dari kalian masing-masing yang membuat cinta itu tertutupi gitu ya. Karena kalian itu belum healing kalau yang saya lihat di sini, belum terlalu cukup dewasa untuk menyikapi atau menyeimbangkan bagaimana cara mencintai dan bagaimana cara menjadi seorang maskulin atau seorang feminin, karena di sana sangat berperan penting ya untuk menampilkan sisi maskulin dan feminin di dalam sebuah hubungan gitu ya. Terkadang ada lelaki yang terlalu feminin, terkadang ada wanita yang terlalu maskulin ya. Jadi di sanalah yang terkadang membuat hubungan kalian nggak balance dan nggak seimbang. Dan di sini ada Apprentice of Swords dan juga The Tower. Jadi kalau yang saya lihat ya, kamu berdealing dengan seseorang yang barangkali usianya lebih muda dari kamu, nggak harus selalu ya. Kalau memang dia usianya lebih tua dari kamu, barangkali dia masih berjiwa muda atau sedikit kekanak-kanakan dan childish. Dan dia sebenarnya belum, kalau yang saya lihat ya, dia itu belum ngeklik banget sama kamu. Cinta ada, tapi terkadang itulah yang saya bilang tadi, sikap yang membuat cinta kalian tertutupi. Ya, sehingga dia itu kayak di sini masih ingin mengenal kamu lebih jauh lagi. Begitupun juga dengan kamu masih perlu untuk mengenal dia lebih jauh lagi. Dan di sini ada The Tower. Jadi kalau yang saya lihat, kamu sama dia itu mungkin selalu berkonflik dan mungkin saat ini sudah putus karena kalian berkonflik ya. Dan kalian berdua sama-sama kecewa di dalam hubungan ini. Ya, itu yang saya lihat. Kemungkinannya yang toksik adalah dia ketimbang kamu, karena kamu selalu kayak menyuapi dia untuk mencintai kamu, which is itu nggak bisa. Cara seperti itu tidak akan efektif ya. Jadi kalau kamu yang menonton wanita, kamu memang harus benar-benar menampilkan sisi feminin, which is kamu nggak bisa memberi untuk mendapatkan. Ya. Kamu harus cukup dengan mencintai diri sendiri, menghargai diri sendiri ya, dan tetap bersikap baik kepada dia, dan keputusan itu serahkan kepada maskulin bukan kepada feminin ya. Seperti itu. Jika keputusan dia tidak menyenangkan atau memuaskan kamu, kamu tinggal jauh aja gitu, nggak perlu marah sama dia, nggak perlu menuntut juga dia macam-macam, nggak perlu ya. Dan di sini ada Three of Swords dan juga Six of Wands. Jadi kalau yang saya lihat di sini, kalian itu memang saat ini sedang tidak berkomunikasi, kemungkinan ada kehadiran orang ketiga di sini, ada Three of Swords. Jadi hubungan ini benar-benar menyakitkan bagi kalian. Kemungkinan hubungan ini adalah karmik ya. Karena yang saya lihat hanya kepahitan di sini. Walaupun kalian memang saling mencintai ya. Dan di sini alhasil kamu yang selalu sakit hati. Karena kamu seperti menginginkan dia, mengejar dia agar dia bisa menjadi milik kamu. Begitu dia menjauh dari kamu, kamu akan semakin penasaran dan semakin ingin mengejar dia gitu. Jadi dia ini merasa kalau misalnya kamu itu sangat mencintai dia, sangat memuja dia, barangkali dia tahu dan dia merasakan hal itu.
Dan semakin dia tahu hal itu, semakinlah dia menjauh ya. Jadi di sini hanya kurang balance aja sih kalau yang saya lihat ya. Artinya kalau saat ini kamu sedang tidak berkomunikasi, itu adalah waktu yang terbaik untuk kamu untuk healing ya. Mengambil semua pelajaran yang ada yang telah terjadi di antara kalian, karena ini adalah pelajaran yang berharga kalau yang saya lihat ya. Ketidakseimbangan yang membuat salah satu dari kalian menjauh ya, itu semua hanya sikap. Bagaimana cara kamu menghandle itu aja sih yang saya lihat masalah di sini ya. Walaupun di sini ada kartu true love dan express your love, saya rasa ini kamu yang memiliki cinta sejati untuk dia. Cinta kamu sama dia sangat tulus dan kamu selalu mengekspresikan cinta kamu ke dia. Kamu selalu memberi ya, yang artinya kamu selalu mengekspresikan cinta kamu ke dia dengan sangat baik. Sehingga dia hanya bisa menerima dan menerima seperti yang saya bilang tadi ya. True love itu sepertinya hanya kamu yang merasakan sedangkan dia tidak. Walaupun sebenarnya dia merasakan cinta, tetapi kembali lagi ini semua hanya masalah sikap. Bagaimana cara kita menghandle situasi ini, bagaimana cara kita menghandle dia juga ya. Yang membuat cintanya dia kayak entar deh aku urungkan aja. Karena kenapa? Biasanya kalau dia udah cinta tapi dia urungkan, itu biasanya ada sikap yang kurang balance dari kamu. Mungkin kamu yang kayak terlalu memberi sehingga membuat dia merasa bukan pudar ya, maksudnya kadar cintanya jadi agak sedikit menurun dan egonya semakin menaik gitu, karena dia merasa dia begitu dicintai sama kamu tanpa kamu memberikan kesempatan untuk dia untuk membuktikan cintanya juga sama kamu, dan kamu sepertinya kurang memberikan dia kesempatan untuk membuktikan bahwa dia cinta kamu juga kayak gitu ya. Dan di sini ada Steward of Wands, Seven of Swords. Wow, kamu mendapatkan kartu Deception 2 kali ya. Deception ya, jadi kamu dealing memang benar-benar sama orang yang toksik. Jadi pertemuan kalian itu kayak gini ya, klop lah sudah kalau misalnya dia cinta kamu tetapi dia seseorang yang toksik, yang masih egonya tinggi dan besar dan masih suka bebas ya. Bertemu dengan kamu seseorang yang sangat baik, mungkin masih naif ya, dan kamu begitu pemberi sama dia, kamu sangat mencintai dia, udah dia bakal bakal seorang yang toksik kalau kayak gitu. Dia juga harus mendapatkan sebuah pelajaran di sini, dan di sini ada Guardian of Cups ya. Jadi saya melihat kalau dia itu tipikal orang yang selalu datang dan pergi dalam kehidupan kamu. Dan dia selalu mengambil kesempatan bersama kamu ya. Hanya bisa mengambil dan menerima, tetapi dia, saya lihat, belum pernah memberi kamu sesuatu yang tulus dari dalam hatinya. Ya, atau setidaknya pernah tapi lebih banyak kamu mungkin yang memberi ya. Di sini ada Guardian of Cups, bahwa di sini kamu memiliki hati yang besar untuk dia. Cinta kamu sangat dalam untuk dia di sini yang saya lihat ya. Sehingga itulah juga yang akan selalu membuat dia datang dan pergi dengan kamu. Ibaratnya karena kamu selalu mencintai dia dengan tulus, jadinya dia itu akan selalu datang ke kamu untuk ngecharge gitu ya, ngecharge energinya dia di saat dia ngerasa low, ngerasa down, ngerasa tidak enak gitu ya. Dia akan langsung datang sama kamu karena kamu yang bisa menaikkan mood boosternya dia atau menaikkan energinya dia. Biasanya orang seperti itu akan selalu begini ya. Kalau dia sudah mungkin kecewa di sana, barangkali datang ke kamu lagi seperti itu. Dan di sini ada pay attention to the red flags. Kamu harus benar-benar memperhatikan tanda-tanda yang nggak baik dari dia, tanda-tanda yang mencurigakan dari dia. Ya, kalau sudah ada sikap dia yang nggak baik atau mencurigakan, jangan kamu abaikan ya. Inilah yang kadang red flags atau tanda-tanda yang buruk yang kamu abaikan karena saking kamu cintanya sama dia, saking kamu takutnya kehilangan dia. Jadinya semua sikap dia yang jelek tertutupi ya dengan ketakutan kamu, dengan perasaan cinta kamu. Itu yang saya lihat. Jadi jangan pernah mengabaikan red flags, yang artinya red flags itu bisa jadi komunikasi on off, datang dan pergi ya. Datang ke kamu cuma bisa ngambil dan menerima, setelah itu pergi lagi. Itu sudah ciri-ciri seseorang yang toksik. Seperti itu yang saya lihat di sini. Jadi jangan kamu abaikan hanya karena kamu cinta dia. Ingat ya, cinta itu tidak akan pernah
Berarti cinta itu akan selalu sia-sia kalau dia tidak bisa bertindak yang benar dengan kamu. Ya. Jadi jangan pernah mengabaikan tanda-tanda red flags-nya dia. Salah satunya yaitu tadi on off, dia datang dan pergi, dan dia tidak pernah bersikap baik sama kamu. Sekarang bilang cinta, besoknya sikapnya dia dingin. Jadi perkataannya dia bilang cinta, kangen, tapi tidak selaras dengan perbuatannya dia. Dia bilang cinta, kangen, tapi besoknya dia ngilang, besoknya kelihatan dingin. Itu udah gak selaras namanya, itu sudah toksik. Itu sudah bagian dari red flags yang tidak harusnya kamu abaikan. Ya, begitu kamu sudah sadar, kamu harus cepat-cepat mengambil tindakan gitu ya. Jadi jangan terlalu berharap dengan dia salah satunya, dan kalau memang dia sudah keterlaluan ya artinya kamu sudah tidak seharusnya menunggu dia. Terima dengan ikhlas dan kamu bisa move on ya. Kamu nggak akan bisa move on kalau kamu belum bisa menerima semua ini dengan ikhlas seperti itu. Jadi di sini kenapa kamu masih belum bisa move on dari dia? Karena itu hanya ego kamu yang saya lihat di sini. Kamu ego kamu itu yang ingin menaklukkan dia, ingin mendapatkan cintanya dia dengan cara memberi. Oh, dia belum cinta, beri lebih banyak lagi biar dia cinta. Belum cinta, beri lagi lebih banyak lagi. Nggak bisa kayak gitu caranya ya. Itu cara yang tidak akan pernah membuat dia mencintai kamu. Tapi kamu harus tulus mencintai dia, artinya tidak terlalu banyak beri semestinya aja gitu ya. Perhatian secukupnya aja, tidak berlebihan. Apalagi kalau kamu wanita, jangan kamu maju 2 langkah kalau yang pria hanya maju selangkah. Pria maju selangkah, paling banyak deh kamu maju selangkah juga. Bila perlu maju setengah aja. Ya. Terkadang kan kamu maju 2 langkah supaya yang laki maju 2 langkah, which is nggak bisa kayak gitu. Ya. Kalau kamu melihat yang laki hanya maju selangkah, majulah setengah langkah atau 1 langkah aja, jangan lebih dari itu. Karena itu justru akan mematikan perasaan cinta dan mematikan perasaan tertariknya dia dengan kamu. Ya, saran saya boleh diambil boleh enggak ya, semua keputusan saya serahkan sama kamu ya, bebas aja. Oke. Sekarang saya akan ambil charms angka, siapa tahu ada tanggal lahir kamu dan dia, tanggal ketemu, tanggal putus, atau tanggal jadian ya. Bisa nomor HP atau nomor rumah. Oke, di sini ada angka 8. Ada angka 14. Ada angka 19. Ada angka 7. Ada angka 10. Ada angka 5. Oke, sekarang saya akan ambil charms alfabet. Siapa tahu ada inisial nama kamu, nama dia ya. Atau bisa juga nama kota, nama pulau, nama negara, atau nama tempat di mana pertama kali kalian ketemu. Ada huruf P. Ada huruf N. Ada huruf A. Ada huruf Y. Ada huruf F.
Kita lihat dari gerakannya maju mundur ya, yang artinya jawabannya adalah iya. Jadi apapun pertanyaan kamu, jawabannya adalah iya. Oke, Pile 1, sekian dulu untuk readingannya. Semoga resonate dan bermanfaat ya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan klik tombol bell untuk notifikasi. Dan sampai jumpa di readingan berikutnya. Take care. Hai Pile 2, bagi kamu yang memilih dadu hijau, jadi ini adalah readingan kamu ya. Kita akan cari tahu kenapa kira-kira sampai saat ini kamu belum bisa move on dari dia. Entah mungkin sudah lama nggak komunikasi, lama nggak ketemu, tapi hati selalu merasa terkoneksi ya. Kenapa kira-kira kamu belum bisa move on dari dia? Apakah karena ego kamu aja? Atau memang ada koneksi spiritual? Ataukah memang punya past life bersama di kehidupan sebelumnya? Kita akan cek dulu ya. Kita cek dari energi dia dulu yang dealing dengan kamu Pile 2 yang memilih dadu hijau. Ups, banyak kartu ya. Apa energi dia orang yang dealing dengan kamu yang memilih dadu hijau atau Pile 2? Apa energi dia orang yang dealing dengan kamu yang memilih dadu hijau? Di sini ada Seven of Spades, yaitu obstacle. Oke. Apalagi energi dia yang dealing dengan kamu Pile 2? Ada Queen of Diamond. Oke, jadi kalau yang saya lihat mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang memiliki challenge, tantangan untuk bisa bersama dengan kamu ya. Bisa jadi kamu dealing dengan seseorang yang sudah menikah atau sudah punya pasangan, nggak harus selalu. Tetapi di sini saya melihat dia memiliki banyak hambatan, banyak halangan, tantangan dan rintangan untuk bisa bersama dengan kamu. Oke, di sini ada Ten of Hearts yang ada tulisan happiness, tapi sebenarnya ini adalah seperti ada sebuah ikatan ya, ada cincin dua. Jadi kalau yang saya lihat mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang sudah menikah atau sudah punya pasangan di sini ya. Atau kemungkinan lain yang saya lihat kemungkinan dia juga adalah pasangan sah kamu, istri atau suami kamu juga bisa ya. Bottom of the deck-nya ada Princess of Club. Oke, jadi kalau yang saya lihat di sini kamu sebenarnya berdealing juga dengan seseorang yang belum dewasa, atau maksudnya umurnya bisa lebih tua dari kamu tetapi dia masih kekanak-kanakan atau childish, atau bisa jadi memang dia usianya lebih muda dari kamu juga bisa. Ya. Yang dimana di sini kalau yang saya lihat dia itu terkadang memiliki sikap yang kurang menyenangkan sebenarnya dengan kamu, kurang dewasa juga, dan dia itu kalau yang saya lihat masih belum terlalu ngeklik sama kamu di sini, entah ngekliknya dari masalah sikap atau masalah perasaan ya. Tetapi kalau yang saya lihat di sini sebenarnya kalau perasaan ada, tapi mungkin belum terlalu mendalam perasaan dia untuk kamu. Kita akan cek dulu dari kartu tarotnya ya. Apa yang membuat kamu sulit move on dari dia? Apa yang membuat kamu sulit move on dari dia? Kebanyakan dari kamu dealing dengan seseorang yang memang kelihatannya charming ya, menarik, pintar berkomunikasi sebenarnya. Tapi kayak dia tidak melakukan apa-apa untuk kamu saat ini, atau seperti terlihat kurang memperjuangkan kamu. Kita akan cek dulu di kartu tarotnya. Apa yang membuat kamu tidak bisa move on dari dia? Oke, di sini ada Four of Wands. Banyak kartu ya. Apa yang membuat kamu sampai saat ini tidak bisa move on dari dia? Ada Six of Swords.
Apalagi alasannya kamu tidak bisa move on dari dia. Oke, di sini ada strength. Kenapa sampai saat ini kamu belum bisa move on dari dia? Oke, di sini ada Two of Cups. Kenapa sampai saat ini kamu belum bisa move on dari dia? Banyak kartu yang saya ambil. Ada Apprentice of Pentacles. Kenapa sampai saat ini kamu belum bisa move on dari dia? Two of Pentacles. Bottom of the deck-nya ada Apprentice of Wands. Banyak energi page di sini ya. Jadi kalau yang saya lihat mungkin dia belum terlalu dewasa ya, sikapnya masih kekanak-kanakan. Tetapi di sini saya melihat memang ada koneksi spiritual antara kamu dan dia ya, karena di sini ada Four of Wands dan juga Two of Cups ya. Jadi kamu sama dia itu kemungkinan ya, kebanyakan dari kamu saat ini adalah kamu berdealing dengan twin flame kamu. Dimana kamu sama dia itu sebenarnya memiliki koneksi spiritual yang cukup kuat, saling memahami satu sama lain, saling mencintai satu sama lain, tanpa perlu banyak berkata-kata, kamu sudah bisa saling memahami. Ya, dan di sini saya melihat memang sampai kapanpun kamu akan selalu terkoneksi dengan dia. Entah kamu akan bersatu dengan dia atau tidak, kamu berjauhan dengan dia atau tidak, kamu akan selalu merasa terkoneksi. Ya, jelas aja kamu susah move on ya, karena memang kamu di sini yang saya lihat memiliki koneksi spiritual yang sangat kuat dan kemungkinannya adalah twin flame. Kalau twin flame itu ya, sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa menghilangkan rasa kita ke dia atau menghilangkan koneksi kita ke dia, walaupun kita akan bersatu dengan dia atau tidak. Tapi perasaan itu tidak akan pernah hilang. Ya, justru kita akan belajar ikhlas dari sana. Pelajaran berharga itu akan selalu didapatkan dari koneksi twin flame, ya. Dan di sini ada Six of Swords dan juga Apprentice of Pentacles. Jadi kalau yang saya lihat di sini ya, sebenarnya dia ini sedang mencari kayak solusi yang terbaik untuk kalian berdua. Ingin mencoba sesuatu yang baru atau memulai dari awal mula baru lagi dengan kamu. Kalaupun saat ini kamu tidak terlalu banyak komunikasi, dia akan mencoba untuk berkomunikasi dengan kamu. Ada ketulusan yang saya lihat di sini, tetapi situasi di antara kalian yang kurang mendukung hubungan kalian. Entah karena kamu yang punya pasangan atau dia yang punya pasangan di sini, makanya di sini ada obstacle. Banyak halangan dan rintangan kalau kalian itu bisa bersatu, ya itu sudah ciri-ciri kayak dari hubungan twin flame ya. Dan di sini saya melihat bahwa saat ini kalaupun dia menjauh dari kamu, dia itu hanya ingin mencari ketenangan atau kedamaian dulu sambil berpikir yang terbaik untuk kamu itu seperti apa. Ya, sebenarnya dia ingin memberikan kamu sesuatu yang stabil dan tulus di sini, tapi dia kayak masih berpikir bagaimana caranya datang ke kamu saat ini, ya. Kalau dibilang perasaan, iya pasti. Dia punya perasaan sama seperti apa yang kamu punya ke dia perasaannya ya. Sedalam apa perasaan kamu, seperti itu juga yang dia rasakan dengan kamu, sangat dalam. Dan di sini ada kartu Strength dan juga Two of Pentacles, iya. Kalau di kartu tarot yang tradisional, Strength itu pasti ada simbol infinity dan ini juga ada simbol infinity. Jadi memang hubungan ini adalah hubungan dari divine ya, seperti divine maskulin dan divine feminin yang memang koneksi spiritualnya sangat tinggi ya.
Dan di sini saya melihat bahwa kalau saat ini kayak dia itu seperti sedang mengumpulkan keberanian atau nyali untuk menyelesaikan masalah ini, atau untuk mendatangi kamu atau berkomunikasi dengan kamu, karena di sini dia seperti di antara dua pilihan gitu ya. Dia seperti ingin membuat nyali atau mengumpulkan nyali untuk membuat keputusan gitu yang saya lihat di sini. Karena keputusan dia dengan kamu itu sangat beresiko besar gitu ya. Kayak ada yang harus dikorbankan gitu kalau dia harus bisa bersama kamu. Begitupun juga kalau misalnya dia nggak bersama kamu, artinya dia mengorbankan kamu juga, bagi dia itu sangat sulit. Jadi dia saat ini sedang juggling ya, sedang mempertimbangkan sesuatu untuk membuat sebuah keputusan yang benar dan tetapi berat bagi dia. Itu yang saya lihat. Dan di sini dia merasakan bahwa kamu itu adalah kekuatan di dalam hidupnya dia sebenarnya. Dia tidak akan pernah bisa melupakan kamu sampai kapanpun. Ya, kalau yang di sini memang saya melihat bukan masalah ego, tetapi masalah situasi di luar kalianlah yang kurang bersahabat bagi kalian untuk bisa bersatu. Dan di sini ada Apprentice of Wands, Three of Swords, Apprentice of Swords. Ya, kalau yang saya lihat di sini page-nya keluar semua ya. Di sini ada Three of Swords, yang artinya memang hubungan ini kebanyakan dari kalian melibatkan cinta segitiga atau pihak ketiga. Ada pihak ketiga yang mengintervensi hubungan ini atau yang mempengaruhi hubungan ini ya. Pihak ketiga itu pun juga bisa siapa saja, bisa pasangan, bisa orang tua, bisa pekerjaan ya. Dan di sini saya melihat mungkin dalam waktu dekat kamu akan menerima kabar dari dia atau akan berkomunikasi dengan dia lagi, karena di sini ada Apprentice of Wands dan Apprentice of Swords ya. Dan di sini kalian berdua yang saya lihat masih suka stalking satu sama lain, walaupun mungkin kalian saat ini tidak terlalu banyak komunikasi atau sama sekali nggak komunikasi. Tetapi kalian masih saling terkoneksi dan masih ingin saling tahu kehidupan masing-masing ya. Dia itu kayak masih sering stalking kamu lewat sosmed. Diam-diam mungkin entah dengan akun fake atau mungkin akun dia pribadi atau akun palsu, dia akan selalu mencari tahu kabar kamu sekarang seperti apa ya. Di sini dia akan selalu merasa terkoneksi dengan kamu. Cuma saya melihat memang potensialnya kamu sama dia kedepannya akan bisa bersama. Cuma memang melalui proses yang sangat panjang dan sangat sulit, bahkan sangat rumit ya. Oke, dan untuk zodiak yang terbaca di sini yaitu zodiak dari fire sign Aries, Leo, dan Sagittarius. Zodiak air sign juga ada Gemini, Libra, dan Aquarius. Water sign juga ada ya, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Earth sign juga ada Capricorn, Virgo, dan Taurus. Dan zodiak yang terkuat di sini yaitu zodiak Leo ya. Kita akan cek dulu dari kartu oracle-nya. Kenapa kamu belum bisa move on dari dia sampai saat ini? Kenapa kamu belum bisa move on dari dia sampai saat ini? Kenapa kamu belum bisa move on dari dia sampai saat ini? Kenapa kamu belum bisa move on dari dia sampai saat ini? Oke, di sini ada separation, time apart from your partner is on the horizon ya. Kebanyakan dari kamu saat ini memang terpisah dari dia ya, tetapi walaupun kalian terpisah, kalian tuh kayak tidak pernah berhenti memikirkan satu sama lain. Bahkan kalian sering bertelepati yang saya lihat di sini ya. Terkadang mungkin kalian berkomunikasi lewat mimpi yang saya lihat di sini. Kenapa kamu belum bisa move on dari dia sampai saat ini? Codependency addictions are affecting your romantic life ya. Jadi kalau yang saya lihat di sini codependency ini yang saya lihat memang kalian berdua itu sama-sama saling merasakan kecanduan satu sama lain. Jadi kayak dia nggak bisa hidup tanpa kamu, kamu juga nggak bisa tanpa dia. Maka dari itu kalian tuh akan selalu merasa terkoneksi. Dan bottom of the deck-nya ada you deserve love, you are lovable. Ya, dia melihat kamu sebagai sosok yang
dimana memang kamu itu seseorang yang pantas dicintai, dan dia itu kayak apa ya, susah sendiri ingin bersama kamu, tapi seperti kondisi dan keadaan yang tidak memungkinkan saat ini ya. Mungkin ada yang LDR juga, long distance relationship di sini yang saya lihat. Tapi lebih kepada ada third party dan cinta segitiga juga yang saya lihat di sini. Kenapa kamu belum bisa move on dari dia? Jadi intinya kamu nggak bisa move on dari dia karena memang ada koneksi spiritual di antara kalian yang begitu kuat yang saya lihat di sini. Bahkan beberapa dari kalian itu adalah twin flame. Maka dari itu kalian nggak akan pernah bisa lepas satu sama lain. Akan selalu terkoneksi sampai kapanpun ya. Oke, sekarang saya akan ambil charms angka. Siapa tahu ada tanggal lahir kamu dan dia. Tanggal ketemu, tanggal putus, atau tanggal jadian, bisa nomor HP atau nomor rumah ya. Oke, ada angka 16. Ada angka 4. Ada angka 11, yes, this is twin flame connection. Ada angka 14. Ada angka 10. Ada angka 12. Oke, sekarang saya akan ambil charms alfabet. Siapa tahu ada inisial nama kamu, nama dia ya, nama kota, nama pulau, nama negara, ataupun nama tempat di mana pertama kali kalian ketemu ya. Ada huruf L. Ada huruf V. Ada huruf J. Ada huruf D. Ada huruf M. Ada huruf P. Oke, sekarang saya akan ambil pendulumnya ya. Siapa tahu kamu punya pertanyaan kepada alam semesta, maka pendulum ini akan mewakili alam semesta dalam menjawab pertanyaan kamu, iya atau tidak ya. Bagi yang tidak punya pertanyaan untuk alam semesta, silakan di skip sesi pendulum ini. Dan kalau kalian belum siap dengan pertanyaan, silakan di pause dulu videonya ya. Kalau pendulum ini berakhir dengan gerakan maju mundur, artinya jawabannya adalah iya. Kalau pendulum ini berakhir dengan gerakan kiri kanan, artinya jawabannya adalah tidak. Oke, sekarang saya akan mulai. Alam semesta mohon bantu untuk menjawab pertanyaan dari pile 2, iya atau tidak.
Oke, kalau kita lihat dari gerakannya maju mundur ya, artinya jawabannya adalah iya. Jadi apapun pertanyaan kamu, jawabannya adalah iya. Oke, file 2 sekian dulu untuk readingannya. Semoga resonate dan bermanfaat ya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan klik tombol bell untuk notifikasi. Dan sampai jumpa di readingan berikutnya. Take care. Hai file 3, bagi kamu yang memilih dadu pink, jadi ini adalah readingan kamu ya. Kita akan cari tahu kenapa sampai saat ini kamu belum bisa move on darinya. Barangkali sudah lama nggak komunikasi ataupun sedikit komunikasi atau sudah lama nggak ketemu, tetapi kamu selalu merasa terkoneksi dengan dia. Kira-kira kenapa? Apakah karena ego kamu aja, ataukah memang ada koneksi spiritual di antara kalian? Ya, ataukah memang benar-benar cinta? Ataukah memang karena kalian memiliki past life ya bersama di kehidupan sebelumnya? Kita akan cek di sini energi dia dulu ya. Energi dia orang yang dealing dengan pile 3 yang memilih dadu pink. Apa energi dia yang memilih pile 3 atau energi dia yang berdealing dengan pile 3 yang memilih dadu pink? Apa energi dia yang dealing dengan pile 3 yang memilih dadu pink? Ups. Oke, di sini ada Ten of Heart ya. Jadi kalau yang saya lihat kamu sama dia mungkin saling mencintai atau memang kalian punya koneksi spiritual ya yang saya lihat di sini, atau bisa jadi kamu berdealing dengan seseorang yang sudah menikah atau sudah berkeluarga atau sudah punya pasangan yang saya lihat di sini ya. Kita akan cek lagi energinya. Energi dia orang yang berdealing dengan pile 3 yang memilih dadu pink. Saya melihat kamu selalu berbahagia setiap ketemu dia ya. Setiap ngobrol sama dia, kalian sama-sama happy. Apalagi energi dia orang yang dealing dengan pile 3. Energi dia yang berdealing dengan pile 3. Oke, di sini ada obscurity. Saya melihat ada beban ya bagi kalian berdua kalau untuk bisa bersama di sini. Ada banyak sebuah ketidakjelasan di antara kalian di sini. Entah hubungan ini mau dibawa kemana, seperti itu, seperti hubungan ini kayak masih belum jelas dan beberapa dari kalian ada hubungan ini yang dirahasiakan ya. Apalagi energi dia yang dealing dengan kamu. Di sini ada Princess of Spades atau Princess of Club. Ini Princess of Club. Jadi kalau yang saya lihat ya, kamu berdealing dengan seseorang yang egonya sangat tinggi. Terkadang sikapnya kurang menyenangkan, ya mungkin ada perkataan dia yang kurang enak, seperti itu. Bisa jadi dia seseorang yang lebih muda dari kamu usianya, atau kalau dia tidak lebih muda, barangkali dia masih berjiwa muda atau kekanak-kanakan ya. Kita lihat bottom of the deck-nya, di sini ada Harvest, Ace of Diamond. Jadi kalau yang saya lihat, dia ini seseorang yang cukup baik kondisi pekerjaan atau keuangan, kondisi kehidupannya dia sangat baik. Atau bahkan mungkin dia saat ini sedang menjalani sesuatu hal yang baru, entah menjalani sebuah hubungan yang baru juga bisa, atau memiliki pekerjaan baru, atau pindah ke rumah baru juga bisa. Jadi ibaratnya dia saat ini sedang menjalani sesuatu hal yang baru ya. Kita akan cek dari kartu tarotnya. Apa alasannya kamu sampai saat ini belum bisa move on dari dia? Apa alasannya sampai saat ini kamu belum bisa move on dari dia? Apa alasannya sampai saat ini kamu belum bisa move on dari dia?
Zodiak dulu yang terbaca di sini ada zodiak dari fire sign Aries, Leo dan Sagittarius. Ada zodiak air sign juga Gemini, Libra dan Aquarius. Water sign juga ada Pisces, Cancer dan Scorpio. Earth sign juga ada Capricorn, Virgo dan Taurus ya. Iya, jadi kalau yang saya lihat di sini kebanyakan dari kamu kenapa kamu nggak bisa move on dari dia? Kalau yang saya lihat ini karena kamu punya chemistry sama dia cukup kuat ya. Jadi kayak emang dia itu tipenya kamu, mungkin fisiknya, penampilannya, dan begitupun juga dengan dia sebaliknya kalau kamu itu adalah tipenya dia. Sebagian kecil aja kamu itu adalah twin flame-nya dia, nggak semua, kebanyakan sih bukan twin flame, hanya sedikit aja dari kalian di sini yang saya lihat twin flame, tapi kebanyakan saya melihat kamu sama dia itu nggak bisa move on karena kamu itu kayak ngeklik banget, chemistry-nya sama dia itu dapat banget gitu ya. Dan di sini saya melihat bahwa kamu lebih mencintai dia ketimbang dia. Maksudnya ada perasaan yang nggak balance di sini. Karena apa? Karena saya melihat dia seseorang yang belum siap untuk berkomitmen sama kamu atau dia masih ingin kebebasan. Dia orang yang suka berubah-ubah pendiriannya. Jadi sekarang dia bilang sayang dan kangen sama kamu, besoknya dia bisa berubah. Jadi energinya dia sebenarnya sampai saat ini masih toksik ya. Kayak dia itu kalau yang saya lihat masih suka mendekati sana, mendekati sini gitu ya. Suka kesana kesini lah. Gak bisa deket hanya dengan satu orang kayak gitu. Dia masih suka kayak gitu menjelajah dunia gitu ya. Mungkin memang dia usianya memang masih muda sehingga mungkin dia belum siap berkomitmen, atau jiwanya dia masih muda sehingga dia masih kekanak-kanakan yang saya lihat di sini. Jadi kalau yang saya lihat di sini memang kamu sama dia itu lebih kepada kayak sahabat, teman ataupun TTM ya, teman tapi mesra kayak gitu, tapi belum ada ikatan apa-apa di antara kalian. Karena yang saya lihat di sini memang dia itu nggak tahu apa yang dia mau dalam hidupnya dia ya, repot kalau udah kayak gini. Kalau dia nggak tahu apa yang dia mau aja, lalu bagaimana dia bisa tahu apa yang dia mau sama kamu? Ya, dia akan selalu menggantungkan hubungan ini kayak nggak ada kejelasan seperti yang saya bilang tadi. Karena dia memang belum siap untuk memiliki hubungan yang serius atau berkomitmen. Dia kayak masih suka lihat luaran sana itu masih ada yang lebih baik nggak ya, kayak gitu. Padahal dia nggak sadar, kamu itu sebenarnya tulus mencintai dia, tapi yang dia cari saat ini bukanlah itu. Kayak yang dia cari itu hanya companion tuh ya teman yang mana yang available buat dia saat ini kayak gitu. Dia masih suka kesana kesini lah istilahnya yang saya lihat ya. Ada 3 of Cups, 3 of Discs, dan juga 7 of Wands ya. Jadi di sini juga saya menangkap ada energi cinta segitiga atau third party relationship, sehingga dia tidak bisa memajukan hubungan ini sama kamu ya. Di satu sisi memang dia ingin fokus dulu dengan pekerjaannya dia dan finansialnya dia, dan itu juga yang membuat dia tidak bisa fokus sama kamu. Ya, tetapi dia masih ingin selalu memiliki koneksi ini dengan kamu, atau yang saya lihat di sini dia itu nggak pengen kamu move on dari dia, bisa selalu available buat dia kayak gitu. Cukup egois sih yang saya lihat ya. Dan di sini kalau yang saya lihat hambatannya banyak kalau untuk bisa bersama kamu. Kayak dia itu harus meresikokan sesuatu untuk bisa bersama kamu. Salah satunya adalah kebebasannya dia. Jadi kalau dia itu harus serius sama kamu, artinya dia harus kehilangan kebebasannya dia juga, which is itu berat buat dia, kayak gitu ya. Itu salah satunya yang saya lihat, yang harus dia resikokan jika dia harus bersama dengan kamu. This could be the one, bisa jadi dia adalah satu-satunya untuk kamu. Dan di sini ada word waiting for, yang artinya kayak mungkin selama ini kamu yang masih menunggu dia, ya. Dan free yourself. Kamu berusaha melepaskan diri atau menarik diri dari hubungan ini karena hubungan ini sudah tidak balance lagi buat kamu, nggak seimbang lagi, kayak hanya kamu yang berusaha tapi dianya enggak, ya untuk apa ya. Kalau kamu berpikir seperti itu bagus gitu ya. Jadi orang yang tidak jelas memang sudah selayaknya tidak ditunggu.
Karena orang yang nggak jelas itulah yang lebih berbahaya daripada orang yang jelas. Maksudnya kalau orang yang jelas tuh kan mungkin bisa kasih keputusan ya, oke aku akan sama kamu beberapa waktu ke depan, tapi izinkan aku untuk menyelesaikan masalahku dulu dengan mantanku, atau izinkan aku selesaikan dulu masalah pekerjaannya aku dan sebagainya. Itu kan ada kejelasan ya, artinya dia ada membuat sebuah rencana dengan kamu di masa depan. Tapi kalau dia memperlihatkan tidak ada kejelasan, nggak tahu hubungannya mau dibawa kemana, itu lebih bahaya. Atau kalau dia jelas misalnya udah kita udahan aja karena hubungannya ini kayak udah menurut aku nggak bisa dibangun, karena aku nggak bisa untuk sama kamu karena misalnya pekerjaan lah apalah gitu ya, kan lebih baik ya putus tapi jelas gitu ya, nggak ngambang gitu. Yang bahaya tuh yang ngambang gitu ya, yang nggak ada kejelasan, karena orang yang nggak jelas itulah yang akan membuang-buang waktu kamu sia-sia. Itu lebih bahaya lagi. Kalau saran saya di sini, kamu menghadapi orang yang nggak jelas kayak gini, lebih baik move on. Meskipun kamu memiliki koneksi yang sangat dalam sama dia, seberapapun ganteng dan cantiknya dia, seberapapun pinter dan menariknya dia, seberapapun terkenal dan suksesnya dia, selama dia nggak bisa ngasih kamu kejelasan, itu udah namanya nggak ada alasan buat kamu mempertahankan dia, karena itu hanya akan membuang-buang waktu kamu. Tapi kalau dia bisa bertindak yang benar sama kamu, barulah kamu punya alasan untuk mempertahankan dia. Selama dia nggak punya alasan atau dia nggak bisa bertindak yang benar, tidak kelihatan berjuang, atau memang mungkin dia nggak tahu apa yang dia mau sama kamu, ya sudah, artinya kamu berkenalan dengan orang baru. Bagi yang single ya, kalau yang udah menikah itu perlu mediasi. Nggak bisa langsung kasih keputusan move on seperti itu, nggak. Karena masalah orang menikah jauh lebih complicated. Bagi kamu yang single, kamu menghadapi orang yang gak jelas kayak gini, udah saatnya kamu move on. Ya, berkenal dengan orang baru, dia gak perlu ditunggu. Walaupun koneksi kamu sama dia sedalam lautan lah ya, tapi itu sudah gak ada jaminan. Itu akan sia-sia koneksi itu kalau dia gak bisa berbuat hal yang benar dengan kamu di sini. Oke. Untuk zodiak udah saya bilang semua tadi kayaknya ya. Oke ya, semua zodiak ada di sini: earth sign, fire sign, water sign, air sign, semua ada ya. Oke, sekarang saya akan ambil charms angka. Jadi, kenapa kamu nggak bisa move on dari dia? Kalau yang saya lihat, koneksi memang ada, koneksi spiritual ada, perasaan cinta memang ada, tetapi perasaan cintanya dia masih tertutupi oleh egonya dia yang saya lihat, sehingga nggak balance. Dan kalau yang saya lihat di sini lebih kepada chemistry sih ya. Kenapa kamu gak bisa move on dari dia? Karena chemistry-nya dapat banget. Chemistry kamu sama dia itu sangat kuat ya. Oke, sekarang saya akan ambil charms angka. Siapa tahu ada tanggal lahir kamu, tanggal lahir dia ya, tanggal jadian, tanggal putus, atau tanggal pertama kali ketemu. Bisa nomor HP atau nomor rumah ya. Ada angka 2, ada angka 11. Yes, sebagian kecil dari kamu saya lihat di sini adalah twin flame. Nggak semua ya, hanya sebagian kecil aja. Sebagian besarnya chemistry yang kuat yang saya lihat di sini, yang membuat kamu sulit move on dari dia. Ada angka 8, ada angka 18, ada angka 5, ada angka 6. Oke, sekarang saya akan ambil charms alfabet. Siapa tahu ada inisial nama kamu, nama dia, nama kota, nama pulau, nama negara, atau nama tempat di mana pertama kali kalian ketemu. Ada huruf N, ada huruf C,
ada huruf O, ada huruf Q, ada huruf K, ada huruf B. Oke, sekarang saya akan ambil pendulumnya. Siapa tahu kamu punya pertanyaan kepada alam semesta, maka pendulum ini akan mewakili alam semesta dalam menjawab pertanyaan kamu, iya atau tidak ya. Kalau kamu nggak punya pertanyaan kepada alam semesta, kamu juga bisa skip sesi pendulum ini. Dan kalau kamu belum siap dengan pertanyaannya, silakan di-pause dulu videonya ya. Kalau pendulum ini berakhir dengan gerakan maju mundur, artinya jawabannya adalah iya. Kalau misalnya pendulum ini berakhir dengan gerakan kiri kanan, artinya jawabannya adalah tidak. Oke, saya akan mulai sekarang. Alam semesta mohon bantu untuk menjawab pertanyaan dari file 3, iya atau tidak. Oke, kalau kita lihat dari gerakannya maju mundur ya, artinya jawabannya adalah iya. Jadi apapun pertanyaan kamu, jawabannya adalah iya. Oke, file 3, sekian dulu untuk readingannya. Semoga resonate dan bermanfaat ya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan klik tombol bell untuk notifikasi. Dan sampai jumpa di readingan berikutnya. Take care!